Sebuah disclaimer, saya tidak suka yang six pack, saya suka yang badannya buncit justru. Yang gemes-gemes gitu aku suka banget. Apa? Jatuh. Kalian remaja bebas. Dia ternyata punya genre fetish yang fetish kaki gitu. Terus gue tanya, oh lu suka sama kaki gitu kan? Itu sih pas banget sama muka gue. Astagfirullah. Oke, selamat datang di Podcast Everywhere. Episode pertama jilid 2. Jilid 2. Jadi by the way podcast para perantau, Podcast Everywhere. Di mana kamu bisa tag podcast dimanapun. Jadi ini Kakak Nona, konsepnya kita, ceritanya supaya kita bisa kalau masalah podcast tidak melulu harus punya studio mahal. Betul. Tidak melulu. Aku setuju sih itu. Harus repot. Ternyata lebih repot ini ya. Kita ngerasain ya jalan-jalannya ya dari tadi ya. Jadi tadi harusnya kita tag di mana? Di bawah flyover. Flyover ya Allah. Kebetulan flyovernya panas ya. Panas. Yang ada kita jadi dendeng di situ. Dan kita takut Satpol PP juga sih. Betul, kebetulan ya. Di episode pertama ini kita ditemani dengan Kakak Nona. Hai. Apa TikTokmu namamu? Perempuan Caka Didi. Caka Didi itu artinya apa? Kalau dari bahasa Indonesianya sendiri itu sebenarnya petakilan. Tukang bicara. Oh ya. Cewek petakilan lah. Centil kali. Ya. Petakilan sih, Caka lebih kayak nggak bisa diem gitu loh. Saya tahu juga, cuman tidak tahu dekatnya bahasa Indonesianya apa. Lebih ke petakilan sih kalau petakilan. Kalau anak Jakarta yang ngomong petakilan sih Kak. Caka Didi. Caka Didi, gitu. Perempuan Caka Didi kali ya gitu. Nah, yang biasa ini bolos-bolos ya. Aku nggak bolos sih Kak, lebih kenakalan remaja aja. Seks bebas. Takut nyokap nonton nih tiba-tiba. Nggak apa-apa. Nyokap kita kan jauh lebih senior daripada kita. Iya. Saya bingung juga harus tutup seperti itu di orang tua kita. Orang mereka yang bikin kita kayak begitu. No comment untuk itu. Gitu. Oke, selamat datang di ini apartemen miskin kita. Terima kasih banget Kak Raim udah mengundang aku di sini ya. Siap. Setidaknya ini season pertama. Season 2 ya? Season 2 episode 1. Pertama. Semoga percakapannya kita bisa menarik dan bisa jadi tidak juga inspirasi. Kita siapa sih emangnya? Aku mau inspirasi rajin kuliah begitu. Kenapa harus Bang Raim tolong ngomongnya dijaga, maksudnya jangan dengar kita dah. Come on. Kita di sini bukan buka kultum. Fuck. Apa? Kita akhirnya bisa berjumpa setelah kemarin gagal ya. Harusnya kita betul. Ini ya, mau cuma namanya sibuk juga ini. Kamu ya, sibuk, saya juga sok sibuk. Namanya juga kita sama-sama sibuk ya kan. Lebih kayak sibuk mencari kesibukan kan. Kita sibuknya kita lebih ke ini sih, lihat storynya sahabat. Anjir, kenapa dibalik terus semua orang kayak. Kenapa dia semua nikah ya hari ini ya gitu. Sumpah tapi cepet banget kan. Kalau orang nikah ya kan. Selalu harus itu. Kamu sibuknya apa tuh? Kali ini pertanyaan Naslin. Oh, ini pertanyaan. Kok kerja atau di TikTok saja, sosmed atau bagaimana? Aku tuh sebenarnya kerja di hotel. Jadi aku kerja perhotelan. Kan emang kalau di hotel awalnya aku tuh kerja di Bali. Oh, kan? Pantasan. Foto-fotonya pergaulan bebas. Saya bingung mau kenapa? Ya pergaulan bebas itu hanya bisa dilihat di Instagram teman-teman ya. Iya. Kalau pantasan fotonya lumayan lumayan nge-gym ya. Lumayan nge-gym. Kan kita tadi ngobrolin kan, kalau nge-gym kita harus bawa handphone yang bagus. Nge-gym adalah olahraga yang memerlukan kamera bagus. Iya betul. Biar kelihatan kerja gitu. Kayak orang nge-gym kalau tidak difoto ya fix dia tidak nge-gym. Salah, ada yang salah hari itu gitu. Selalu kerja di Bali. Terus pandemi hits, jadinya aku balik ke Jakarta. Balik ke Tangerang Selatan sih tempatnya ya. Aku jadi di Tangerang Selatan saya main ke Menteng ya hari ini ya. Gitu. Wow, thank you. Nah di abis itu aku balik ke Tangerang Selatan selama tahun 2020. Aku jualan kue Kak. Jadi kita juga pernah survival mode juga lah. Jadi ngerti lah. Saya tidak. Sorry Igo, ambil kopi dulu. Santai, tenang. Jual kopi. Jual kue. Jual kue. Oke.
Kue itu ya. Kue ulang tahun. PO gitu. Nah, aku pesan dulu baru bikin. Nah, jadi aku jualan itu setahun 2020 ya kan. Terus habis itu sampai pure tidak ambil kerjaan lain. Enggak. Jadi 2020 awal sampai 2021 awal. Terus habis itu malas lagi. Malas ya seperti biasa ya kan, kayak aduh bikin kue kan enggak semudah itu ya sebenarnya. Dari awal itu aku bikin sendiri pun. Jadi semuanya ngerintis sendiri, capek. Akhirnya coba deh gue cari kerjaan lain gitu kan. Iseng lah bikin TikTok. Itu ya yang kayaknya video hit pertamamu yang maksudnya lumayan banyak dilihat yang itu ya. Sahabat alkoholik ya. Seperti itulah yang persahabatan. Saya juga emang persahabatan. Tapi itu relate sekali. Iya, relate sama banyak orang ya. Banyak orang masyarakat timur sih. Betul. Karena mungkin nama aku juga ya, Pak Panjaga. Oke. Dan untuk sebagian daerah kita di timur itu tidak bisa dipungkiri budaya. Betul. Kalau di Jaksel kan lifestyle. Kamu kan lifestyle, alkohol dan lain sebagainya. Kita di kampung itu orang menikah harus ada itu. Betul. Gak cuma nikah Kak. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya pun ada gitu, selalu ada. Bahkan ini di kampungku, ya Allah, melenceng sedikit. Iya. Tapi ini orang-orang tua pemangku adat. Ya kita berdoa kepada pengantin. Berdoa selesai dibagi itu bir seluruhnya. Kepala desa semua. Dan itu kalau nggak minum nggak ngehormatin kan Kak? I don't know, tidak tahu bro. Saya no comment saya cuman yang kita lihat begitu. Iya. Aku juga kayak gitu sih. Emang kebetulan kalau dari keluarga aku sendiri, emang nggak yang bebas-bebas banget. Cuman emang kita nggak pernah ada yang strict banget gitu loh. Kayak nggak boleh apa gitu nggak sih. Dulu iya mungkin, tapi udah makin dewasa kayak mereka makin kayak santai gitu sih soal-soal kayak gitu. Makanya konten-konten saya agak lumayan. Iya lumayan itu terbuka juga secara look dan pemikiran. Anjay. Cuman akhir-akhir ini lebih ke gym. Saya lebih suka yang gym sih. Sahabat gymmu lumayan terbuka juga. Ngeliat tante-tante cantik itu ya. Itu kebanyakan punya anak loh mereka loh. Shit. Dan rata perutnya. Rata ya. Iya. Gue juga kaget. Tapi kita ini deh. Kita kan sesuai kita berkode di WhatsApp. Ini kita mau bahas apa? Kita bahas ini saja. Iya boleh. Aplikasi Biro Jodoh. Bahasanya. Umurmu berapa Cek? 25? 25 tahun. Biro Jodoh, kamu pernah dengar kali kalimat itu ya? Biro Jodoh mungkin zaman sebelum ada namanya aplikasi yang ada apinya itu ya. Oke, itu apa tuh yang api? Itu Tinder. Tinder. Tidak apa-apa, Tinder. Ya? Kenapa saya kurang Bumble ya. Dating apps ya bahasa ininya. Dating bahasa keren bahasa Jakselnya. Kalau dating apps nih ya, sebenarnya aku sudah main dating apps itu dari tahun 2015. Kamu punya kehidupan tidak ada. 2015 ternyata sudah ada. Sudah, dan 2015 itu yang jenis-jenis namanya yang aplikasinya. Hits, yang Tinder hits, kali. Baru Tinder. Yang hits baru Tinder. Dan saat itu aku tuh masih punya pacar. Jangan diikutin. Tidak baik. Tidak masalah. Jadi waktu itu emang karena baru rilis kan di Indonesia, terus kayak baru rilis sih sebenarnya. Baru hype lah di Indonesia. Baru hype lah intinya. Sebenarnya sebelumnya udah pernah ada, cuman aku nggak tahu nama aplikasinya dan mungkin udah mulai beranjak dewasa kan, mulai penasaran tuh. Apa ini? Apa nih swipe gitu kanan kan. Kiri. Kanan kiri ya kan. Kanan kiri ya kan. Ternyata terus enggak yang seindah itu sih sebenarnya. Menurut aku dari gitu. 2015 sampai sekarang. Ya. Sekarang kamu ada pacar atau tidak? Tidak ada. Kebetulan kalau dekat aja banyak gitu. Iya, yang ini FWB ya. Tiba-tiba keringat. Apa tadi? Apa tadi? Gue langsung takut nih orangnya nonton nih. Apa tadi? Dulu yang hangat itu aplikasinya Tinder. Ternyata sekarang perjalanan waktu sudah banyak sekali ya. Oke sih. Bumble saya tahu. Tantan saya pakai guys. Serius pakai. Jadi jadi gimana Kak? Jadi saya pakai karena teman merekomendasikan ke saya. Awalnya kan sebelum Tantan kan saya ini lebih ke micet ya, masih Enggak. Di sini banyak loh Kak. Banyak kayak 5 meter. 5 meter siapa? Anjir. Tetanggaku.
Gay lagi, fuck. Emang kalau micet tuh kagak ada ini ya kak? Nggak Tidak ada. tahu kan orang ini apa namanya lady boy disebut. Tapi kalau di micet tuh nggak ada filternya gitu ya? Saya tidak tahu, ini bercanda coy. Gue serius lagi. Saya tidak tahu micet. Saya tahu micet tapi saya tidak pernah pakai. Tapi Tantan saya pernah pakai by the way. Tapi tidak sempat dihapus aplikasinya. Okay. Jadi mungkin bertebaran di internet data-dataku ini. Nah, dulu waktu saya pakai ini setiap match sama dan rajin sekali saya ini match. Oh gitu, saya juga. Rajin match. Iya. Oke, setiap match orang selalu bertanya, betulkah ini Kakak Raim Kak? Saya bilang, iya saya juga seperti manusia pada umumnya, saya juga cabul. Maksudnya bukan cuman kamu, semua orang. Semua orang cabul di sini. Oke. Apa tadi namanya? Tinder, Tantan, Bumble. Oke sih, oke Cupid. Itu saya tidak tahu. QC. Apa beda-bedanya masing-masing? Oke. Kalau aku perbedaan. Enggak. Kalau perbedaan dari dating apps ini mungkin dari zamannya kali ya. Awal banget kan tuh Tinder tuh kayak. Di waktu Tinder aku tuh menurut aku orang-orangnya tuh masih keren-keren banget. Sekarang Kak kalau buka Tinder sekarang kalau kita buka Tinder udah beda banget Kak sama yang dulu. Jadi dulu tuh aku buka Tinder isinya tuh masih cowok yang ganteng-ganteng tuh banyak banget Kak. Six pack. Enggak juga sih. Aku sebuah disclaimer, saya tidak suka yang six pack, saya suka yang badannya buncit justru. Yang gemes-gemes gitu aku suka banget. Apa jatuh-jatuh. Iya sudah. Yang agak jatuh gitu tuh aku suka sekali, aku lebih jatuh cinta sama yang kayak gitu. Kalau yang six pack tuh kurang gitu. Nah, jadi waktu aku main Tinder awalnya karena iseng aja pengen tahu. Terus waktu itu posisinya masih punya pacar kan ya kan. Dan itu aku lagi magang di Bali nih Kak. Jadi kan kebayangkan kalau di Tinder Bali, itu Tinder swipe-nya kan banyak. Bule-bule tuh. Bule-bule. Tapi aku kebetulan juga kalau bule suka-suka aja, bukan yang kayak gue pengen enggak juga. Karena ada gitu. juga orang yang tidak apa-apa ditanami benih. Yang penting bule. Yang penting bule. Kalau aku terus enggak. punya kalau aku di Bali banyak. Terus akhirnya adalah keinginan nakalnya. Keinginan nakalnya akhirnya selingkuh lah saya saat itu. Orang kan biasa dapat jodoh di Tinder, kamu dapat selingkuhan. Jodoh juga. Enggak juga sih Kak, beda agama kebetulan. Ya Allah. Tapi kan namanya juga berbuah anak muda. Iya, dari buah penasaran saya sih sebenarnya. Terus akhirnya aku di situ deket sama cowok ini yang berujung akhirnya aku jadi kayak putus sama mantan aku gitu loh waktu itu. Putus bentaran lah orang intinya. Bali. Orang Jakarta juga. Orang Jakarta juga. Ya gitu deh. Pokoknya orang Jakarta ini kenal sama aku. Ternyata orang yang lumayan, menurut aku lumayan qualified ya. Maksudnya orang yang punya kualitas gitu loh. Secara ekonomi dan kualitas. Percakapan kali. Percakapan ya kan. Biasanya ini kita percaya sama ini perempuan ya gitu kan. Lebih kita ke goblok sih ya. Iya, banyak banget goblok. Nanti Kakak akan menilai betapa gobloknya percintaan saya. Oke. Yang mana yang goblok ini apa? Banyak. Jadi karena aplikasi ini juga banyak. Cerita soal dating apps ini tuh nggak terlepas dari itu doang Kak. Banyak banget ceritanya. Jadi stay tune. Coba kasih kita yang top 3 lah yang top 3. Ini ada aneh-anehnya tidak yang awal-awal ini? Yang secara awalnya, cerita tidak secara yang cowok ini enggak sih. Kalau dia cuman karena aku jadi selingan, ibaratnya hiburan. Selingannya aku gitu kan. Terus pas aku balik ke Jakarta abis magang, aku balik lagi sama mantanku. Ya nggak apa-apa dinilai brengsek. Aku emang seperti itu gitu kan. Tapi emang waktu itu kayak gitulah ceritanya. We don't judge lah. Apa namanya young and stupid kali dah. Young dumb tuh. Young and broke. Sudah muda, bodoh, miskin. Nah, apa tadi? Kita banget itu kan. Iya, itulah. Namanya juga namanya juga masih muda, masih goblok. Jadi penasarannya juga masih banyak. Ya. Oke, next. Oke, kalau top 3 ya. Ini ini kan S1. Waktu pakai aplikasinya ini bersamaan apa masanya tadi ya? Ada masanya. Ada masanya. Sekarang yang hype apa? Sekarang yang aku
masih pakai Tantan kali ya. Bumble. Bumble bagus kali. Bumble ya. Okay. Karena kalau Bumble menurut aku lebih terfilterasi gitu loh. Jadi kayak orang-orangnya menurut aku masih tipe-tipe aku. Itu menurut aku ya. Kalau yang lain Tantan kan bisa live sekarang malah. Hah? Masa iya sih? coy, jadi Tantan sudah seperti bukan TikTok apa namanya, Bigo lah. Serius. Orang bisa, kan kita beli koin begitu kan. Orang live give. Oh gitu. Belahan ya sudah. Oh gitu. Kenapa saya tahu sekali? Ya sudah. kan Bapak pemakai. Tapi Karim sendiri kan pakai kan berarti. Kalau sekarang tidak, masih untuk apa? Sekarang ada di poin untuk apa? Maksudnya kalau mau cari cewek ya sudah DM saja. Oh gitu ya, benar. Iya, maksudnya kalau bodoh-bodohnya, maksudnya ya bodoh-bodohnya. Cuma sekarang kalau saya lebih menyukai pertemuan fisik begitu. Entah ada kerja di sini ketemu dengan orang, nyambung, lanjut, begitulah. Lebih berkualitas sekali ya. Tidak juga sih, cuman elemen of surprise-nya betul. kurang ya. Karena kita kan butuh kan kita judge orang by profile. Profile dulu. Lihat stylenya begini di ininya ya, profilnya stylenya begini, rajin ke mall, rajin wisata, berarti orang ini munafik. Ya yang begitu. Betul. Tapi kan ada Kak, misalnya gini kan Kakak lihat nih mukanya, wah cakep nih, apa gitu kan. Tapi aku tuh ada satu hal yang aku selalu pikirin banget ketika ngeliat orang gitu kan. Walaupun cuma di profilnya dia nih, di Bumble kayak di Tinder kayak apa, baunya Kak. Iya gak sih? Lo ngebayangin gak sih udah cakep nih, ya kan? Tapi datang dia gak bau mulut gitu. Tidak tertulis juga di aplikasi kita kan? bisa. Iya kan? Kita tidak bisa endus ya. Tinggi sih tinggi, tapi bau ketek enggak deh. Oke. Jadi meruntuhkan semua alasan dari Iya kan? Mau lu ganteng, mau lu cakep, cuman bau ketek gitu. Atau kayak bau mulut gitu. Cuma aneh sekali bau ketek gitu ya. Semua dunia tahu kecuali dia ya, maksudnya. Padahal dia cuma dimasukin dari mulutnya. Itu dia. Nah masalahnya orang biasa kalau bau dia kan nyadar dia bau, ya gak sih? Iya sih. Sama seperti koruptor, dia tidak pernah sudahlah. Cukup sampai di situ. Nanti ada sensitivitas di sana. Berarti yang hype sekarang ini orang pakai Bumble. Nah, ada dapat pengalaman buruk langsung tuh. Buruk tidak? Kalau buruk tuh banyak Kak sebenarnya. Terutama laki-laki cabul ya. Kalau laki-laki cabul nggak bisa bohong ya Kak. Maksudnya kalau orang ngeliat Instagram aku segala macam. Banyak lah orang yang berkonotasi sesuatu gitu loh. Namanya juga kita judge by the book ya. Judge by the profile. IG profile tuh udah jadi kayak CV-nya kita lah intinya gitu kan. CV pertama ya kan. Terus kayak banyak lah yang ibaratnya aku pernah bikin social experiment soal ini ya. Soal profile gitu tadi. Aku pakai foto aku yang ibaratnya biasa-biasa aja nih. Yang begini lah. Manis, yang cantik gitu kan. Yang gadis perpustakaan. Iya pokoknya aku tidak bisa diganggu gitu kan. Ibaratnya orang tuh kayak sensitif banget nih, kayak ini cewek misterius gitu. Instastorymu gereja. Coba bisa selamatkan ini dulu Iga, kasihan. KSK ini dia muncul di layar. Iklan, ada Igo di situ. Kopi susu keluarga enak tuh. Tidak di endorse tapi enak. Iya, ini sampai level BTW. Iya, Family Mart. Iya, sudah. Enak, santai lah, cuman mahal. Masalahnya dia family. Keluarga macam apa? Keluarga kaya. Iya, keluarga kaya udah gak apa-apa. Apa tadi? Judge by profile. Pernah aku tadi ngomongin apa ya, lupa lagi gue. Pernah mengexperience-kan diri. Iya, ibaratnya social eksperimen lah intinya. Aku coba pakai foto yang biasa-biasa aja. Itu yang swipe 0 Kak dalam waktu 4 hari. Di aplikasi itu. Dan itu aku coba swipe yang ini ya, yang random ya. Swipe random yang kayak coba deh gue naikin tuh. Ini saja apa? Asal aja. Apa istilahnya? Kanan kiri tuh istilahnya kiri. Pokoknya kita mau berjodoh lah, mau berjodoh ya. Match ke kanan kita kan? Pengen match begitu. Kanan kan? Itu tidak ada. Gak ada. 4 hari gue didiemin tuh Kak. Dengan aku ganti profile aku dengan akun agak yang sama. Dengan ada belahan, agak gym, foto pantai, ya kan? Keringat. Shit. Itu dalam waktu 2 menit. Itu 2 menit ya. 2 menit match aku 10. Astaga.
Jadi emang terbukti mata kan? Ini ya? Terbukti kalau memang mata itu adalah segalanya. Iya, judge pertama kali ya. Iya. Hakim pertama kita kan. Tapi kembali lagi Kak, orang juga kalau ketemu sama aku kan nggak tahu ya bau aku gimana di depan orang. Itu tetap menjadi poin pertama buat saya. Ya kan? Oh iya juga sih. Oke, berarti kalau kita tidak bisa merubah tampilan kita, setidaknya aroma ya. Betul. Kak, itu adalah satu hal yang orang tuh nggak pernah percaya sama aku. Dan harusnya itu yang pertama dulu. Betul. Sama kualitas ini. Oke, menurut percakapan aku. Ya. Percakapan. Nyambung atau tidak ya. Betul. Nah, ini aku perlu kasih tahu nih, spill nih ceritanya nih ya. Si top 3. Top 3, oke. Top 3. Ya kan? Dari yang tidak terlalu dulu deh, supaya Aduh, tidak yang terlalu ya. Apa terlalu semua? Banyak Kak. Tapi gue dapet pacar juga Kak dari pernah. Gue 2 tahun setengah pacaran juga Kak dari situ, dari dating aplikasi dating apps itu ya. Gue pacaran 2 tahun setengah dan kita beneran saling sayang sebenarnya, saling sayang dan saling cinta. Jadi gue juga nggak bisa ngejudge orang kalau pakai dating apps nggak mungkin dapet yang baik dan berkualitas juga. Karena gue pernah mengalami itu dan sekarang banyak kok orang yang nikah dari dating apps kan. Cuman gue waktu itu emang bukan peruntukan buat gue aja kali ya. Jadi waktu itu nggak sampai nikah lah kita. Cuman kita udah sempat ada obrolan serius lah intinya. Itu lumayan wow sih Kak sebenarnya. Gue pokoknya intinya pacaran sampai 2 tahun setengah. Cuman dengan segala macam intrik. Karena kita kenalnya dari online kan. Sesuatu yang Maya ya kan, Maya banget. Jadi lu nggak tahu keluarganya dia gimana, temennya kayak gimana, lingkungannya kayak gimana, bener-bener abu-abu. Kita jadi harus merangkap satu-satu nih puzzle-puzzlenya gitu kan. Itu yang bikin aku makin bertanya-tanya nih, apa gue bisa dapet lagi nih yang kayak gini di dating apps. Tapi itu nggak berhenti di situ aja Kak. Aku tetap main gitu kan. Ternyata sejarah tidak merubah masa depanmu. Tidak. Karena sekarang kamu berharap kali ya, sensasinya dating apps itu ketemu dengan orang yang baru dan kita elemen of surprise-nya. Kalau menurut saya, menurut saya sempat beberapa kali lah berjumpa juga dengan walaupun tidak pernah aneh. Tapi setidaknya dalam bentuk percakapan, ternyata memang sensasi dari dating apps ini itunya kayak elemen of surprise-nya ya. Kadang kita lihat profil, kita berekspektasi. Betul. Ketemu sama orangnya bisa dikalahkan atau ternyata lebih manusia ini. Iya sih, ada yang lebih ada yang kurang juga Kak. Lebih banyak yang kurang sih kalau. Iya kan, bener. Aduh, itu yang pertama berarti kan udah wow lah. Aku pacaran 2 tahun. Setelah kita putus karena memang adalah kendalanya bukan dari kita berdua sebenarnya, kendala dari restu orang tua lah intinya gitu. Peragamaan lagi nih? Nggak peragamaan sih Kak, agama sih aman. Kita sama-sama Kristen waktu itu. Cuman kendalanya adalah masalah keluarga lah intinya. Jadi aku sama dia nggak jadi. Terus di situ aku lumayan patah hati mampus sih Kak. Patah hatinya mampus dalam arti tuh aku sampai sekarang masih jomblo tuh, kalau kata orang sih kayaknya masih ada bayang-bayang dia. Kalau orang yang lihat aku sekarang pada bilangnya tuh kayak gitu, sebenarnya enggak sih, mungkin aku lebih belajar aja untuk memilih kali ya. Lebih ini berhati-hati. Kan semakin besar pengalaman di masa lalu itu semakin membuat langkah kita jauh lebih hati-hati. Betul. Rhyme Laude 2022. Kan sejarah itu kayak ini, kayak spionnya kita. Betul. Kaca spion. Iya, kalau sendiri kesepian kan? Bukan. Iya, itu lucu juga sih. Iya, kaca spionnya kita. Kita melihat ke belakang, cuman supaya kita hati-hati ke depan. Kaca spion, sejarah seperti itu. Itulah. Ternyata tidak juga melulu. Tidak juga melulu. Kadang ada yang lebih daripada ekspektasinya kita. Ada juga dan tidak melulu cabul semua ya. Iya itulah kan bukti juga. Oke. Nah, habis itu setelah putus dari dia, mulailah dating appsan ini. Oke, lanjut lagi. Bagaimana Kak kita bisa ketemu sama orang yang di mall gitu kan, tiba-tiba jatuh barang ada yang megang tangan kita. Tumpu-tumpuan. Itu kayaknya hanya di film saja gitu kan. Ya satu-satunya jalan ya cuman dating apps doang gak sih? Sekarang ini kalau menurut aku. Ya, sebagai CEO of dating apps. Karena udah semuanya dicobain. Detik. Berarti lain kali ini sinetron harus itu ya.
harus bikin scene dating apps ya, karena lebih manusiawi ya, lebih kejadiannya. Kejadian yang di dating apps yang aku tidak menyangka Kak, ada banget nih. Aku sempat ngobrol nih sama satu cowok. Ini yang kedua nih ceritanya berarti ya. Nih ada satu cowok, intinya kita udah ngobrol nih. Asik banget Kak, seru banget segala macam. Akhirnya pada saat ngobrol seru, ketek seru tuh mulut. Itu kan belum tau ketek, baru belum. Cerita dulu nih. Ini dulu. Baru chat dulu nih. Maya dulu ya. Kita chat dulu nih. Ini kejadian juga belum lama sih Kak. Ya setahun lalu sih. Ya belum lama lah ya, setahun lalu ya. Baru 3 bulan lalu. Iya. Dan itu tahun lalu tuh masih ya oke lah. Masih coba-coba ya kita kan. Gue ngobrol lah Kak sama nih orang, seru banget. Yang paling aku suka juga adalah cowok yang mengerti sama selera musik aku. Penting sekali. Penting sekali coy. Penting. Karena menurut aku untuk memahami yang aku suka gaya berpikir juga. Gaya berpikir tuh dari musik selera juga. Musik, iya kan, benar kan Kak. Kayak kita kan bisa kadang-kadang ngejudge juga orangnya. Kamu dengar apa akhir-akhir ini? Kangen band goblok. Kayak begitu-begitu. Bagus Jadi kangen aku band. tuh tapi kayaknya gak mungkin sih Kak suka yang kangen band ya. Saya download lagi MP3-nya. Gak apa-apa Kak. Aku dengar kok itu loh yang dua. Itu aku suka loh. Aku suka loh sama dia. Oke. Lagi di dunia maya nih. Jadi ini ya di dunia maya kita ngobrol seru banget Kak. Sumpah serunya seru mampus. Terus pas ketemu ngobrol pun seru. Orangnya tuh seru banget. Terus sampai waktu itu aku pakai sendal ya. Ini tolong di highlight, saya pakai sendal. Dan ukuran kaki saya ini nih boleh dilihat ya. 40 kali. 41. Oh shit. Ukuran kaki saya 41. Kamu kayak kaki almarhum bapakku. Oh ya? Gak. Semoga kamu tidak cepat meninggal. Tua ngaleh. Takut saya. Bercanda. Aman. Terus intinya kamu pakai sendal. Aku ketemu sama dia pakai sendal. Ketemu pertama kali itu. Pertama kali Kak. Oke. Pertama kali ketemu pakai sendal, terus dia tuh kayak merhatiin ke kaki aku terus gitu kan. Pertama aku kayak kenapa sih? Apakah kakimu kaki jenik atau? Iya apa gitu kan? Apa ini ada yang ada masalah apa? Apa kaki gue kurap? Apa kudis? Apa gimana gitu kan? Enggak Kak. Ternyata setelah lama aku perhatiin dia ngeliatin ke situ mulu. Aku tuh nanya sama dia, lo kenapa sih ngeliatin kaki gue mulu gitu kan ini? Terus dia bilang kayak, ini dua kali aku ketemu cowok kayak gini Kak, BTW. Tapi ketua kayak gini ya. Jadi berarti orang yang berbeda. Genrenya kayak gini. Iya. Dia ternyata punya genre fetish yang fetish kaki gitu. Ada. Oke. Terus dia ngomong sama aku terus terang gitu kayak, ya sebenarnya gue punya weird fetish gitulah. Terus gue tanya, lu suka sama kaki gitu kan? Terus aku kan kayak nanya kayak, lu suka sama kaki? Terus dia kayak, iya gue doyan kaki lu ukuran berapa, dia nanya gitu kan. Terus kenapa lu mau beliin gue sepatu? Gue dengan pedenya gue kira mau dibeliin Air Jordan bang. Ternyata doi bilang itu sih pas banget sama muka gue. Astagfirullah. Tapi kalau masih ke muka aja masih Bang, mohon maaf nih kalau di muka tuh mau diapain? Mau dijilet-jilet nih kaki? Siapa tahu orang yang beda-beda. Orang ada yang menikah sama boneka. Terus dia nikah sama kaki gue. Oh shit. Kaki jenik dia yang carinya. Lalu akhirnya aku kan mulai mencari tahu kayak ini orang fetish kalau kaki tuh kayak gimana sih, yang maksudnya aku tahu ada orang yang suka sama bagian tertentu, kayak misalnya ada cewek-cewek yang suka ketek gitu kan, suka armpit kan, suka ketek, suka ini deh leher, atau suka ini nih apa sih namanya ini apa nih lengan. Ada yang suka lengan. Itu kan banyak ya kayak macam-macam gitu kan intinya. Saya juga termasuk. Apa tuh? Ketiak kan. Iya, tapi maksudnya bukan diapa-apain, maksudnya gitu kayak aja. Enak aja kan kayak dia. Nah terus nah aku tuh cuman kayak gak pernah mengerti. Iya dengan kaki gitu apakah kan. Kaki apakah ada kakimu berlubang? Tapi dia bilang gak, dia tuh bilang sama aku kalau bentuk kaki aku itu seperti apa ya, seksi katanya dia. Gue gak tahu bagaimana kaki seksi. Gak, itu statement yang dia bilang ya itu pas banget sih sama muka gue. Lu pengen gue injek-injek ape-ape gitu dari kan. Dari pertemuan pertama. Jadi biasa rata-rata dating apps ini yang menentukan keberlangsungannya ya sudah pertemuan pertama. Betul. Iya ya. Betul. Aku nggak bisa pungkiri, menurut aku
sama kayak orang bilang gue lebih percaya sama omongan pertama kebanding kedua ketiga. Oke. Berarti kalau pertemuan pertamanya aneh, fix tinggal satu kali tuh. Tinggal sih. Ghosting satu kali itu. Jadi aku nggak pernah menyalahkan kalau orang tuh ghosting sih sebenarnya Kak. Karena aku tipean yang kayak ya siapa yang mau sama orang yang suka kaki ya kan ya gue ghosting lah kalau yang kayak gitu. Ini orang waktu SD kebayang ya kalau jajan di kantin begitu. Pas ini beli permen kaki. Orang anak SD lain yang biasa dia lebih ke mendesak gitu. Takut banget. Oh my god. Terus dia bilang ke kamu, itu kaki kamu bisa dicat warna merah tidak? Aduh, kan lebih repot kan. Gue jalan ya repot. Warna-warna merah kaki permen kaki. Tapi Kak Raim tahu nggak ada satu cewek di, gue lupa di Amerika atau di mana. Pokoknya intinya gue sempet baca. Ini cewek jualan foto kaki. Dan dari foto kaki itu dia memperoleh sekitar $2,000 dalam waktu 1 bulan. Betul. Langsung kepikiran kan, gue langsung kepikiran apa gue jual aja, kaki gue katanya seksi kan. Kayaknya dia subscribe cewek itu sih. Bisa jadi Kak, bisa jadi. Oke. Gitu. Kalau updating apps yang konotasinya orang mau ke arah percabulan banyak, tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Kamu pernah dapat ini tidak? Bukan ke ancam, maksudnya lebih ke ini orang. Udah tahu gitu. Sini nih arahnya. Banyak ya. Banyak. Aku kebetulan kalau untuk radar itu, radar per cowok-cowokan percabulan itu. Apa ya bahasa halusnya ya, masih bisa lain cabul. Cabul saja ya. Cabul aja. Cabul. Cowok CBL. CBL ya. Cowok CBL ini aku punya radarnya sendiri sih Kak sebenarnya. Walaupun sebenarnya saya juga masih bodoh ya dengan kata-kata laki-laki yang kayak aku sayang kamu, aku cinta kamu, kamu yang paling itu aku agak bodoh, masih bodoh. Masih bisa terbuai. Cuman kalau radar cowok yang fucek-fucek ini, aku lumayan berasa karena biasanya mereka tuh ada yang to the point, ada yang kayak diam-diam menghanyutkan. Diam-diam ujungnya fucek juga. Iya fucek juga gitu. Bisa dia ngomong kayak gue tuh nggak suka kayak gini. Gue tuh cuma bisa serius sama cewek yang pacaran sama gue doang gitu kan. Bohong, itu bohong. Bener itu bohong nggak? Karena aku ngerasain sendiri. Oke, ajar kita dulu cara-cara mengidentifikasi cowok-cowok CBL supaya teman-teman kita yang cewek, adik-adik kita, sepupu kita perempuan lebih lebih hati-hati. Apa ciri-cirinya? Pertama pasti dia nanya tinggal sama siapa. Oh anjir, pertanyaanku terus tuh. Kenapa ciri-ciri pertamanya langsung ke saya ya? Oke, yang lain. Tinggal langsung menghindar. Langsung menghindar dong. Oh iya ya. Oke. Iya. Nah mungkin Kak Raim sampai saat ini jadinya sendiri karena banyak udah yang punya radar kayak gitu. Karena dia nanya, ngapain lo nanya gitu. Menurut aku itu lumayan sesuatu yang pribadi banget sih. Jadi iya pribadi. Maksudnya tinggal sama siapa kan? Iya, tinggal sama siapa. Kalau tinggal di mana masih umum lah. Tinggal di mana oke lah. Tapi kayak anak kos atau anak rumah. Iya, itu kan kayak lah terus kalau gue di rumah ngapain? Kalau gue di kos kenapa gitu kan? Bukan berarti tinggal di rumah juga kita tidak bisa cabul ya. Itu benar. Tapi oke kan Oyo murah. Kenapa saya tahu ya? Red Doors. Iya, maksudnya di mana kayak bagus emang? Akhir pekan begini. Iya, maksudnya kenapa saya tahu ya referensi itu? Oke, satu ciri-cirinya itu. Oke, tapi ini masih ke potensial ya. Belum tentu juga ya. Iya. Tapi kalau tinggal sama siapa fix pastilah. Kalau tinggal sama siapa tuh menurut aku tuh kayak fix segini. Gitu. Iya. Mau di depan nih. Iya. Sama kalau misalnya dia itu nih cewek nih udah nggak mau nih, gue udah nggak mau untuk diantar atau dijemput, tapi dia maksa. Dia maksa. Kayak enggak nggak apa-apa biar gue aja. Saya kan laki-laki. Enggak lah. Enggak. Sekarang tuh cewek-cewek sekarang tuh enggak mesti digituin sih sebenarnya. Jemput kayak Cinderella terus ya. Kalau gue sih enggak sih ya Bang. Banyak cewek yang masih kayak gitu, tapi kalau gue enggak gitu. Tapi kalau buat gue radar dia maksa dalam arti
Enggak, pokoknya gue harus jemput. Tenang aja gitu. Gue kayak ciri-ciri. Kalau untuk hari pertama aku belajar ya Kak. Ini aku dari hari pertama ketemu sama orang, aku make sure banget, aku memastikan banget, aku tuh nggak ngerasa kayak nggak aman gitu loh. Ngerti nggak sih? Oke. Jadi better aku minta ketemuan aja di tempat lain gitu loh. Karena cowok-cowok yang bertanggung jawab justru dia tahu itu. Oke. Gitu loh. Karena supaya juga perempuan terasa nyaman dan aman ya. Iya. Ini aku sambil makan gak apa-apa. Santai. Everywhere, dimanapun you can take podcast. Ya, begitulah. Apa tadi? Ciri-ciri laki-laki cabul. Kita runut. Jangan juga cabul. Ciri-ciri lelaki pria berpotensi CBL. Satu, itu pertanyaan pertama. Kau tinggal di rumah atau tinggal di kos? Oke. Lain kali Raim tidak akan begitu lagi. Soalnya orang bisa salah. Iya juga ya kalau dipikir kenapa kami tidak berpikir pakai sudut pandangmu juga orang kalau ditanya. Tapi beda dunia kalau kau tanya saya. Raim tinggal di rumah apa kos? Karena kan walaupun kita juga tinggal di rumah juga langsung iya saya kos fix. Langsung cari kos-kosan. Kan maksudnya gue baru sadar lagi. Itu satu. Apalagi maksa. Entah menjemputmu atau memaksa saya jemput kok. Oke, ada lagi ciri-ciri lain. Cowok-cowok petantang-petenteng sih Kak. Oke, langsung menceritakan tentang bukan kejantanannya sih maksudnya. Iya itu kali ya. Kejantanan dan kehebatannya dia sih menurut aku. Langsung dioper ke depannya. Iya kayak gue tuh gini banget, gue tuh ini itu hebat loh gitu kayak. Ya lo bisa cerita apa aja yang hebat soal lo, nggak masalah. Aku pun menerima itu. Cuman maksudnya seriusan lo di ngobrol itu di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama. Menurut aku enggak banget sih. Oke. Berarti sebenarnya yang dicari perempuan. Kalau kamu mau dekat sama kita, pastikan kita terasa nyaman dulu ya. Betul. Pantas jarang yang mau dekat sama saya. Mungkin habis ini bisa langsung lebih belajar kali ya Kak. Itu ilmu juga tuh buat saya tuh. Sama kita cewek itu susah banget. Aku susah banget untuk ngerasa safe Kak. Karena aku terlebih profil pertamamu juga begitu. Betul. Dan I'm not asking for it gitu, maksudnya aku tidak pernah mencari untuk itu. Gue emang suka aja gitu loh. Maksudnya emang pun terjadi juga mungkin, tapi kan perjalanan waktu. Betul. Bukan yang Dan cowok-cowok yang bertanggung jawab, cowok-cowok yang menurut aku keren adalah dia nggak ngelihat itu dari aku, ngerti nggak sih? Itu tidak yang melihat profil aku. Dia nggak ngeliat profil aku sebagai ranah untuk keringat gitu kan. ranah untuk mencari kenikmatannya dia gitu loh. Nge-gym ya. Kalau begitu tidak. Lebih ke sehat deh kalau orang begitu nge-gym. Betul. Cuman kayak cowok-cowok yang aku ketemuin adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka tuh ngeliat aku tuh sebagai sosok yang gila ya, lu tuh masih nge-gym, masih kerja, padahal lu capek banget hidupnya misalnya gitu. Dia ngeliatnya lebih ke sisi itunya. Ke personanya atau pribadinya lah. Oke. Menarik juga memang juga kita bisa ngejudge orang by profilnya di sosial media, tapi jangan berpikir cuman itu yang dia punya kali tepatnya ya. Betul. Tepatnya ya. Cuman soalnya pada sudut pandangku kalau postinganmu begitu-begitu, kami pun terserah aku mau kami pun secara sadar tidak sadar akan lebih berani membahas tentang hal-hal yang berpotensi ke CBL ketimbang potensinya saja. Tapi berarti beruntung sekali orang-orang laki-laki yang tidak mengambil jalur itu. Betul. Ya. Nice. Ada. Nice. Ada banget. Nice. Ada yang mereka memang ngedeketin aku. Nih aku cerita sedikit. Aku sempat ngobrol sama satu orang gara-gara aku bener-bener lagi positif COVID kan. Aku ngobrol sama dia. Yang dia tanyain bukan
kos di mana? Kosan di mana? Sekarang di mana? Enggak, yang dia tanyain sama aku adalah yang pertama, non gimana, apa yang dirasa sekarang gitu. Kayak dia nanyain yang menurut aku yang aku butuhkan sekarang gitu loh. Yang butuhkan waktu itu, waktu lagi COVID intinya gitu kan. Dia mengambil jalur itu, walaupun misalnya mungkin setelah ujungnya dia akan cabul, tapi dia setidaknya hargai kita juga. Dia menghargai gitu sebagai manusia. Orang kalau sama ulangi, orang kalau lagi sakit badannya itu secara tidak action. Orang kalau sakit badannya itu secara tidak sadar raganya juga rentan juga. Jadi banyak-banyak bersandar, dimanja tepatnya. Pengen ngoyo kayak saya kira pengen ya sudah memang ngoyo bukan oyo itu pengen dikoyo dikerok betul. Oke, iya juga jadi iya ya. Memang itulah sebenarnya memang perempuan dengan laki-laki itu kita kadang-kadang punya frekuensi yang berbeda, jadi kita komunikasinya kadang sulit begitu. Kita laki-laki spontanitas kalau berhubungan dengan CBL biar kita lagi di mana coy? Kau bilang main ke sini, oke? Gas. Skripsi masa bodoh. Tapi balik lagi Kak, itu pribadi sih. Kalau pribadi orang-orang sih. Menurut dan aku juga tetap ada juga sebaliknya juga banyak juga perempuan juga. CBL begitu. Juga ada juga. Betul. Dan terserah mau. Hidupmu lah. Iya, aku juga sebenarnya kalau mau dibilang banyak yang bilang kalau aku tuh buaya betina. Potensinya. Oke. Saya ini buaya betina gitu kan. Ya nggak masalah juga karena iya juga emang kenapa juga. Iya, itu emang kenapa juga gitu kan. Dan aku pun tipean yang kayak kalau misalnya cowok ada yang ngedeketin aku dan aku tuh nggak pernah menutup diri aku gitu loh. Ya udah, kan gue bebas juga. Gue maksudnya aku nggak ada pacar, nggak ada siapa-siapa. Menurut aku orang bebas. Kalau dia punya niat baik buat aku, kenapa enggak gitu loh. Ya udah deketin. Tapi lu usaha aja gitu loh. Tidak gitu. Masalah sebenarnya kamu dekat. Itu juga salah satu kelebihan kita sebagai yang jomblo sih sebenarnya. Iya. Menurutku jomblo itu adalah anugerah terindah yang pernah kita miliki sebenarnya. Betul. Kita bebas berteman dengan siapa saja, ngobrol sama siapapun, lebih fokus ke karir dan lain sebagainya tanpa setiap detik dipantau dan harus laporan. Betul. Jadi aku dulu tuh pacaran 2 tahun setengah Kak. Itu aku membatasi diri aku banyak banget sih sebenarnya. Membatasi dirimu atau membatasi dirinya? Membatasi diriku. Terhadap banyak hal. Karena aku tipean yang waktu itu tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa tanpa pacar. Iya, tidak bisa tanpa tidak ada yang ngechat. Iya, betul. Okay. Anaknya takut untuk sendiri banget. Bahkan sampai sekarang pun juga masih dibilang masih ada lah jentik-jentiknya itu loh yang masih takut sendiri lah intinya. Itu yang buat aku sekarang ini lagi melawan rasa itu. Oke. Aku ngerasa setelah aku udah hampir 2 tahun Kak. Tidak berpacar. Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Udah 2 tahun sih hitungannya. Iya 2 tahunan. Aku udah tidak berpacar. Terakhir itu putus juga karena cowoknya katanya bosan sama aku ya. Bosan dia katanya sama aku. Jadi di situ yang membuat aku kayak kayaknya ini waktunya gue untuk fokus ke diri sendiri. Iya. Itu terdengar so bullshit ya. Iya, tapi yang terjadi begitu emang kenapa? Tapi itu semakin aku sendiri, semakin aku punya pertahanan buat diri aku sendiri. Semakin aku sendiri, semakin aku mengenal diri aku sendiri. Ternyata aku lebih hati-hati untuk melihat masa depan. Ngerti gak sih? Jadi kayak gak gampang terbuai, gak menggantungkan kebahagiaan aku kepada laki-laki. Karena dulu yang aku lihat kebahagiaan itu cuma ada di laki-laki doang. Gue punya pacar, gue senang. Laki-laki, iya. Okay. Tapi kebanyakan saya kalau pacaran makan hati, iya kan? Memang berpacaran itu aneh. Kita pikir dia adalah alasan kita bahagia, padahal sumber kesedihan terbesar kita ya. Betul. Kalau dia nggak ada pun kita jadi sedih banget Kak. Oke. Padahal kita bisa sendiri, apapun sendiri. Maka gitu buktinya loh. Tidak. Apa? Lihat foto SMA-mu dulu waktu kamu jomblo. Kenapa tuh? Selalu ada foto kita dengan senyuman terlebar, senyuman termanis. Terus datang nih sosok yang kita sebut pacar. Dia memperindah senyumannya kita, terus hilang. Kenapa hilang dia? Kenapa senyuman kita jadi cemberut? Padahal
Padahal dulu sebelum ada dia kita punya senyuman yang indah juga. Bener. Tapi ini Kak, ini fact-nya aku dari SMP, SMA itu tuh selalu punya pacar. Ada. Jadi kan ketahuan Bali, kan Kak. Bali, ya. Jadi ya kan ketahuan ya Kak. Kalau aku tuh memang punya ketakutan untuk menjadi sendiri. Itu banyak loh ternyata orang yang kayak gitu juga gitu loh. Saya harap kok itu juga bisa setiap saat belajar terus. Terutama saya juga setiap saat kita selalu dewasa lah. Goblok kita nih. Iya kita terlalu goblok. Nah apalagi aku waktu putus terakhir tuh ya Kak. Mendung sekali tuh kamu. Mendung banget Kak. Mendung banget. Ditambah lagi aku awal SMA tuh pacaran sama cowok nih ya. Yang kagak ada bagus-bagusnya sama sekali Kak. Bener-bener gak. Dan itu aku merasa di situ tuh tenaga aku habis buat dia. Uang, waktu, emosional, semuanya tuh habis buat dia. Aku nggak punya waktu untuk menikmati waktu SMA aku. Kan orang pada bilang SMA tuh waktu yang paling menyenangkan ya. Aku nggak ngerasain itu sama sekali lagi. Karena diisi dengan menghabiskan waktu sia-sia bersama si kampret itu ya. Iya. Semoga kita bisa jadi orang yang itulah. Tapi bagusnya waktu juga. Tidak bisa dipungkiri salah-salahnya kita di masa lalu itu membuat kita lebih berhati-hati. Tidak bisa dipungkiri. Betul. Oke, kita tidak bisa kembalikan nih kemarin. Kita goblok, kita salah melangkah, kita panas darahnya. Betul. Tapi setidaknya dengan kejadian itu mungkin kita bisa mencegah beberapa kejadian ini terjadi ke adiknya kita, misal ke sahabatnya kita, supaya belajarnya tidak terlalu capek karena harus belajar dari pengalamanmu sendiri. Betul. Ada orang lain yang mentor. Tapi kalau saya kasih pertanyaan, dating apps ini bagus atau tidak? Atau kau rekomendasikan ke orang atau tidak? Aku merekomendasikan termasuk dating apps untuk orang yang qualified ya menurut aku ya. Oke, dengan catatan. Dengan catatan dia berani mencoba. Berani menanggung resiko. Harusnya menanggung resiko dulu kali. mencoba dulu karena Kak di tahun 2022 ini banyak banget orang yang gak berani untuk nyoba dating apps. Karena dengan serial-serial yang ada, layangan putus, Tinder, Swindler. Banyak banget jadinya pada gak mau nyoba Kak gitu loh soal itu. Jadi kalau dia udah mau nyoba aja dan dia mau terima resikonya, menurut aku tidak masalah. Gak masalah. Hanya untuk orang berani. Dan ini ya yang mau bayar ke premium. Aku pernah bayar premium gak jangan sedih. Soalnya kita dikasih penasaran, kamu di like sama perempuan 200 meter dari tempatmu. Terus kita klik, silakan bayar per bulan. Fuck. Pokoknya di atas ini 200 meter nih. Gay. Oke deh, saya mau bilang terima kasih deh sudah mau mampir sore-sore tidak jelas minum kopi. Terima kasih Joko sudah datang. Iya, cuman ini saya bilang juga ke kamu juga ada kopi nih, ayo ngobrol. Sudah ayo. Saya lancar terus ini mau coy. TikTokmu terutama. Amin. Kasih kita cerita-cerita yang aneh-aneh di TikTokmu. Semua yang main TikTok sekarang adalah yang menjilat ludahnya sendiri. Termasuk saya. Mungkin pernah pada masa itu. Aneh sekali ini dunia. Kita sudah menjudge sesuatu pada dimensi yang kita tidak tahu perspektifnya. Betul. Waktu awal TikTok goblok. Sekarang penghasilan terbesarmu TikTok. Betul. Makan tuh. Tapi aku mengakui sih. Aku mengakui. Fun. TikTok sekarang malah sudah sejahtera lah kreator tidak seperti buruknya itu. Terima kasih. Ada yang kau mau sampaikan dekat-dekat ini kita bisa lihat kamu di mana? Apa yang aku mau buat TikTok saja kali? Nggak ada, lihat aja. Kita lihat aja dunia mau bawa kita kemana? Kemana? Jangan juga terlalu. Kadang-kadang juga menjalani hari juga jangan juga terlalu berencana juga. Betul. Berencana saya termasuk orang yang itu. Termasuk orang yang apa-apa direncanakan. Cuman terlalu lama berencana, kadang-kadang lupa melangkah, ambil tindakan coba. Itu paling banyak mikirnya jadinya. Kemarin kan kita tidak jadi karena kenapa coba? Terlalu banyak rencana. Nanti lokasinya di mana ya? Nanti kita bahas bla 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 bla. Oke, minggu depan ketemu. Aduh, tidak jadi tuh. Giliran dadakan langsung tadi jadi. malam.
besok kita bikin apa ya? Sibuk tidak? Tidak. Semangat. Oke, jadi. Iya. Oke deh, terima kasih banyak deh. Terima kasih. Maaf kalau ada kata-kata yang salah deh. Jangan dipotong-potong, bahaya kita. Terima kasih. Dadah.